Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, teman-teman saya yang sangat saya cintai. Berikut ini kita masuk ke episode 2 atau tepatnya bab 2 dari buku HBR's 10 Must Reads on Change Management. Ya, jadi ini merupakan bab kedua dan saya semangat karena saya mendapati, ini buku saya beli sudah cukup lama ya, 2012, tapi ternyata pada saat saya membaca buku ini, saya nggak ngeh gitu, bahwa salah satu penulis itu adalah orang yang sangat saya kenal di 90-an, tepatnya di tahun 92. Beliau ini namanya David Garvin, pernah menulis buku dan sampai sekarang masih ada buku itu di saya. Judulnya Operation Strategy, Text and Cases. Saya belinya itu di toko buku Graffiti yang ada di sekitar Jalan Es Parman atau apa ya. Waktu itu ada toko buku namanya Graffiti, tapi nggak tahu udah di mana. Saya jadi kangen ya, pengen baca buku itu lagi karena di dalam buku itu sebetulnya yang menarik bukan masalah change management, dan waktu itu saya belum mengokohkan diri di area change management ya. Dan yang membuat saya tertarik ada satu artikel di dalam buku tersebut, judulnya cukup menukik ya waktu itu, Manufacturing the Missing Link in Corporate Strategy. Saya masih ingat pengarangnya adalah Wickham Skinner ya. Ini saking saya terinspirasinya dengan artikel itu, bagus sekali. Dan saya udah ini ya, intinya artikel itu waktu itu tahun 90-an itu orang ngomongin corporate strategy, tapi selalu yang diomongin pasar gitu, nggak pernah membicarakan mengenai operations, mengenai manufacturing ya. Dan saya menyukai manufacturing karena that's where the business is gitu. Karena mungkin karena juga background saya lebih banyak di production waktu awal-awal karir saya di McDermott sampai kemudian Brown and Root gitu ya. Jadi saya bisa menghayati gitu loh, the challenge is in operations gitu. Nah, kembali ke chapter 2 ini, jadi saya juga agak-agak miss juga, ternyata kok David Garvin membuat artikel kaitannya dengan persuasiveness gitu ya. Nanti kita lihat aja slide-nya. Jadi ini merupakan bab kedua dari buku On Change Management ini. Judul artikelnya adalah Change Through Persuasion. Ya, seperti Anda lihat ya di bawah itu ada tulisannya David Garvin dan juga temannya Michael Roberto. Baik, kita coba pahami dulu ya apa yang dikatakan David Garvin dalam konteks manajemen perubahan. Pertama, dia mengatakan bahwa pada saat sebuah perusahaan itu katakanlah dalam kondisi yang kurang baik, revenue-nya menurun, sementara cost-nya naik gitu ya, biasanya leaders itu langsung melakukan perubahan total gitu ya, atau signifikan atau drastis terhadap strategi bisnisnya ya. Dan setelah perubahan itu mereka menunggu kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Dan ternyata hasilnya itu tidak begitu luar biasa gitu, biasa-biasa aja, bahkan gagal, bisa dikatakan gagal. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana sih membuat suatu perubahan yang benar-benar stick itu maksudnya terjadi gitu ya, benar-benar tidak sekedar perubahan konsep, tapi benar-benar memberikan dampak yang signifikan. Nah, dia ada formula gitu ya, yaitu melakukan kampanye ya yang sifatnya persuasif, dan kampanyenya itu terdiri dari 4 tahap. Nah, di artikel ini kedua penulis ini mengambil suatu kasus, yaitu sebuah perusahaan di bidang hospital gitu ya, di kesehatan gitu, yang tadinya di tahun 2001 mereka menderita rugi dan hampir mati waktu itu dengan kerugian 37,4
juta dolar ya. Kemudian sorry maaf, kerugian 58 juta dolar ya di tahun 2001. Kemudian dengan melakukan kampanye ini dan tentunya selain kampanye dia juga melakukan perubahan, itu membukukan apa istilahnya revenue atau net gain from operations di tahun 2004 atau 3 tahun kemudian menjadi positif 37,4 juta dolar. Jadi revenue-nya itu naik dengan drastis, sementara cost-nya itu turun dengan drastis. Nah, yang menarik menurut case study ini, katanya David Garvin dan Roberto ini, moral karyawan juga naik, ya. Sehingga apa? Begitu moralnya naik, mereka tuh kelihatan bahwa turnover rate-nya yang tadinya 15 atau 16% di tahun 2002, kemudian di 2004 yang keluar itu para perawat itu hanya 3% dari employee ya. Saya nggak tahu jumlah employee-nya berapa, tapi ada di artikel ini. Yang menarik di sini adalah kembali ya bahwa dia sedang mempromosikan suatu kampanye ya, kampanye 4 tahap yang dibarengi dengan perubahan. Tentu perubahan itu yang sifatnya teknis ya, mungkin adanya apa perawatan, jenis perawatan ke karyawan atau ke pasien yang dirubah, kemudian bagaimana bisnis proses di re-engineer dan seterusnya ya. Jadi ini hanya fokus kepada kampanyenya yang 4 tahap. Nah, kemudian bagaimana kampanyenya itu? Mari kita lihat. Jadi the 4 stage persuasion campaign-nya itu ternyata seperti ini bentuknya. Jadi ada fase 1, 2, 3, 4. Tapi sebelum kita membaca kampanyenya ini atau campaign-nya ini, kita harus tahu bahwa itu dibarengi atau program kampanye itu merupakan program pendamping dengan rencana perubahan. Nah, rencana perubahan ini yang tetap harus dilakukan. Jadi mungkin dari caranya menangani pasien, kemudian bagaimana penjadwalan dokter, kemudian bagaimana supply chain perobatan dan seterusnya. Itu bagian dari sini. Nah, pokok bahasan kita karena kita membahas mengenai buku ini, yaitu buku mengenai change management, kita hanya lihat dari sisi fase 1, fase 2, dan fase 3 sampai dengan 4. Ya. Fase 1, apa yang dilakukan? Itu dengan meyakinkan karyawan bahwa akan terjadi perubahan yang radikal ya di dalam perusahaan dan itu tidak ada pilihan lain. Nah, ini diperlukan keberanian ya teman-teman. Mungkin perubahan radikalnya itu dalam hal misalnya pemotongan gaji, itu yang paling ini ya, paling tidak disukai oleh karyawan, atau dalam hal jam masuk kerja, atau dalam hal lembur, mungkin lembur nggak dibayar gitu ya. Jadi kita harus melihat ini sebagai suatu keniscayaan bahwa kalau kita tidak melakukan suatu perubahan yang radikal, maka perusahaan kita akan bangkrut. Ya, ini tujuannya adalah to demonstrate why the new direction is the right one. Jadi memang diperlukan ini tahap pertama, fase pertama ini penting sekali. Diperlukan apa yang disebut dengan single mind thinking ya. Jadi pemikiran yang ya satu gitu. Jadi dalam posisi perusahaan lagi dalam terpuruk, memang diperlukan satu ide, satu arah gitu. Jadi kalau employee belum terima, kita harus mengkampanyekan terus-menerus. Ya. Nah, fase 2 kita harus bisa mempositioningkan dan framing ya mengenai rencana-rencana awal kita dan mendapatkan feedback. Jadi menurut saya kuncinya mendapatkan feedback ini. Ya, apa tujuannya? Supaya yang kita rencanakan ini benar-benar diresapi oleh karyawan dan dipahami bahwa ini suatu program yang menyakitkan. Ya, dan mereka belum tentu bisa paham hasilnya akan lebih baik. Ya namanya juga
perubahan ya, tapi daripada perusahaan akan bangkrut karena near death, ini salah satu contoh hospital tadi ya. Kemudian pada saatnya kita harus bisa mengumumkan rencana akhirnya seperti apa. Jadi kalau di sini ini masih sifatnya rencana, masih draft gitu ya. Begitu announce the plan di sini, itu udah final. Ya, jadi udah final. Begitu final masuklah fase 3, yaitu bagaimana kita mengelola mood-nya karyawan. Pasti mereka tuh ada kecewa, pasti ada yang reject, pasti. Jadi yang namanya change management itu jangan berpikir bahwa kita akan membuat perubahan tanpa ada yang resist, tanpa ada yang menolak. Salah. Justru pada saat kita merencanakan suatu perubahan, itu harus kita memasukkan unsur rejection. Jadi sudah pasti ada orang yang reject. Ya, nanti ada di bab tertentu dari buku ini yang mengulas mengenai resistance to change, itu ada. Ya, saya sudah baca bukunya. Tapi untuk tahap ini kita mindsetnya harus sudah ada kepastian dalam diri kita bahwa yang namanya rejection itu atau resistant to change itu ada. Jadi jangan terlalu naif, orang pasti nanti akan semangat, enggak. Kita harus bisa menaksir kira-kira berapa persen orang yang akan menolak. Ya, kita nggak ngomongin jumlahnya, tapi paling tidak kita harus bisa mengelola mood-nya mereka dengan apa? Komunikasi yang konstan. Kalau saya lebih menekankan dialog ya, jangan komunikasi satu arah, dialog terus menerus ya, bahwa kita nggak bisa menjawab nggak apa-apa, karena katanya yang namanya Socrates ya kalau nggak salah pernah bilang, Anda dikatakan wise because you know everything, tapi you know that you don't know something gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu, katakan kita nggak tahu gitu. Misalnya mereka, Pak, ini nanti apakah perubahan ini pasti berhasil? Ya, kita berharap berhasil, tapi saat ini saya hanya bisa mengatakan bahwa harapan kita akan berhasil, gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa menjamin, apalagi perusahaan udah mau bangkrut, ya. Nah, setelah itu jalan, baru kita lakukan reinforce, jadi penguatan lebih jauh lagi mengenai behavior. Jadi bagaimana behavior employees dan kita untuk menghindari adanya katakanlah sabotase atau orang yang mencoba menghambat gitu ya. Jadi kita harus jelas di sini. Nah, nanti kalau ada waktu saya akan juga bisa bercerita pengalaman saya, tapi fokus saya saat ini lebih menekankan kepada isi dari buku ini, yaitu perlunya persuasion process ya, yang membersamai dengan turnaround proses. Kenapa ini penting? Karena biasanya change management itu nggak diperhatikan. Ini nggak dipakai nih yang di atas. Yang dipakai apa? Ini develop plan sama implement plan. Ya tentu saja akan terjadi chaos kalau kita hanya melakukan ini. Nah ini 4 tahap ini sangat dibutuhkan. Demikian menurut saya ini cukup komprehensif dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada Anda semua, baik Anda sebagai CEO atau GM atau bahkan employee. Dalam setiap perubahan jadilah aktor, jangan menjadi korban dari perubahan itu. Jadi kalau ada perubahan, you take the lead, take the ownership. Ya, that's why we call you a leader. Ya, seorang leader harus ada ownership-nya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.